Halo, cek terlebih dahulu. Apakah suara saya sudah terdengar? Izin Bapak Ibu, teman-teman peserta Zoominar, ataupun dari tim ahli hama, mohon izin apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas sebelum kita memulai Zoominar pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih atas konfirmasi yang sudah dituliskan di kolom komentar. Sudah, oke, sudah terdengar. Alhamdulillah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.01 waktu Indonesia Barat di sini ya, maka kita akan mulai Seminar Ahli Hama di hari ini, Jumat tanggal 7 Maret 2024. Mungkin di tempat lain ya, di waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, ini sudah menunjukkan pukul 15 gitu ya. Di sini kita mulai waktu Indonesia Barat pukul 14.00. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman peserta Zoominar Ahli Hama. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya lihat di sini udah banyak yang masuk di room Zoom dan nanti tentunya akan lebih banyak lagi peserta yang hadir. Oke, baik. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, saya Indah dari Ahli Hama yang akan menjadi moderator pada Zoominar di hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join dan juga hadir, saya ucapkan salam kenal. Kemudian bagi yang sebelumnya sudah join di Seminar Ahli Hama dan juga program-program Ahli Hama lainnya, saya sampaikan salam jumpa kembali. Kita kembali lagi untuk belajar di platform Ahli Hama. Oke, nah di hari ini juga salah satu momen yang spesial juga karena Zoominar diadakan di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang menjalankan. Nah, semoga dengan belajar di Ahli Hama ini juga menjadi salah satu ibadah juga ya, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Nah, Bapak Ibu, seminar kali ini juga bisa jadi salah satu event untuk ngabuburit juga ya, sebelum nanti berbuka puasa di jam 6. Oke, baik. Bagi yang baru pertama kali masuk, saya informasikan bahwa untuk Zoominar kali ini kita berinteraksi melalui kolom chat. Karena mungkin nanti Bapak Ibu ada yang di kantor, di rumah, atau di tempat lain gitu ya. Supaya kita bisa kondusif mengikuti agenda seminar, maka kita mute terlebih dahulu. Dan untuk interaksi ada di kolom komentar. Sudah bisa menuliskan di kolom komentar ya. Tadi ada yang menanyakan juga gitu ya tentang link absensi. Nah, kita absen di awal ini menuliskan nama daerahnya dan juga industrinya apa saja. Oke, nah dari Ibu Warda Ningtyas ya. Oke, salam kenal. Oke, Ibu Warda Ningtyas ini sudah mengetikkan tadi ya, hadir. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang tadi sudah standby ya di room Zoom sebelum pukul 14.00. Oke, nanti kita akan kenalan lebih banyak di kolom chat, nanti saya persilahkan. Oke, nah sebelumnya saya ingin memaparkan terlebih dahulu untuk Zoominar pada siang hari ini kita akan membahas, yakni judulnya Hama versus Industri Pariwisata dan Perhotelan. Mengingat ya, untuk bulan Ramadan kali ini nanti pasti akan ada masa-masa liburan yang panjang tentunya ya setelah Lebaran mungkin. Nah itu
Bapak Ibu yang memiliki industri di bidang pariwisata dan perhotelan yang memiliki masalah terkait pengendalian hama, ini kita memberikan eh, event ya, kita memberikan training kepada Bapak Ibu yang membutuhkan bagaimana cara pengendalian hama yang tepat secara terpadu gitu ya. Jadi Ahli Hama adalah platform yang memiliki banyak sekali event, produk gitu ya, yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan untuk belajar pengendalian hama secara terpadu. Oke, nah kali ini tentang industri pariwisata dan perhotelan. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang industrinya adalah pariwisata, kemudian perhotelan, nanti bisa berkenalan juga hotel apa gitu ya, di daerah mana. Kemudian untuk pariwisata, industrinya apa gitu ya, ada mungkin di daerah dekat gunung gitu ya, daerah dekat pantai. Ini tentu tantangan untuk mengendalikan hamanya ini berbeda-beda. Oke, maka dari itu kita akan belajar dengan expert atau ahlinya di Zeminar Ahli Hama pada siang sampai sore hari ini. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Smalinar, MSc MM, atau bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Pada kesempatan seminar ini akan dibagi ya menjadi dua sesi. Yang pertama adalah materi yang akan disampaikan oleh Dr. Lin sendiri. Kemudian akan dibuka juga sesi diskusi maupun tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan gitu ya. Boleh ditanyakan di kolom chat. Kita harap di sesi ini pada pukul 14 mungkin nanti sampai 1 jam, 1 sampai 1,5 jam ke depan nanti bisa menyimak materi kemudian bisa bertanya dan berdiskusi begitu ya Bapak dan Ibu semua. Oke. Nah, Ahli Hama juga memiliki program yang bernama Online Training Integrated Pest Management Mastery. Ini sudah banyak yang menanyakan dan juga sudah banyak yang hadir gitu ya, join di online training IPMM untuk bisa menambah wawasan dalam hal pengendalian hama secara terpadu. Kemudian dari peserta yang sudah join juga ingin menjadi in-house pest management di industrinya, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin belum join gitu ya karena mungkin ada satu dan lain hal. Nah, di bulan ini kita buka kembali yaitu pada tanggal 18 sampai 19 Maret 2025 hari Selasa Rabu. Kayak sebelum nanti seatnya sudah penuh, bisa Bapak dan Ibu konsultasi terlebih dahulu untuk bisa join. Baik Bapak Ibu pemilik bisnis maupun Bapak Ibu sebagai staff di industri ini sangat dianjurkan untuk join juga. Oke, baik. Selain itu, Bapak Ibu, kita juga memiliki program in-house training for company. Jadi kalau tadi online diadakannya, nah kalau untuk in-house, ini pest expert dari ahli hama bisa hadir ke lokasi Bapak Ibu semua gitu ya, di perusahaannya untuk bisa memberikan pelatihan training yang luar biasa, yakni dari pest expert Bapak Prof. Intan Ahmad PhD serta Ibu Dr. Sri Smalinar MSI MM. Kita ada e-course bagi Bapak Ibu yang ingin belajar secara online gitu ya, seperti e-learning. Nanti bisa menghubungi ke admin ya apabila memang membutuhkan gitu ya untuk e-course dari ahli hama. Baik, izin memperkenalkan Pest Expert bagi Bapak Ibu yang pertama kali join. Profil trainer dari ahli hama yakni Ibu Dr. Sri Smalinar MSI MM. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di berbagai perusahaan, sebagai pakar hama atau pest expert di ahli hama,
pakar hama di Pestdoc AI. Ini salah satu apps juga ya yang bisa membantu Bapak Ibu semua untuk bagaimana caranya mengendalikan hama dari rumah ataupun dari industri. Kemudian juga beliau sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Kemudian izin memperkenalkan juga profil trainer Bapak Prof. Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung. PhD lulus di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Kemudian juga sebagai ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan sebagai otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia baik nasional maupun internasional. Beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer, baik skala nasional dan internasional. Kemudian berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinational corporate The Wellcome Foundation Ltd dan Illinois Natural History Survey Illinois USA. Baik, terima kasih. Itu tadi ya sebagai pembukaan. Saya perkenalkan juga trainer di Ahli Hama. Dan Ahli Hama itu apa? Ahli Hama adalah platform edukasi pengendalian hama di Indonesia yang bisa membantu Bapak Ibu pemilik bisnis, kemudian staf, pest control untuk lebih mendalami ya tentang pengendalian hama secara terpadu. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba berkenalan ya di kolom chat. Mungkin ada yang dari industri pariwisata atau perhotelan sebelum nanti kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lin. Oke, dari mana saja ini ya? Kalau saya lihat dari partisipan, ini ada dari NTB, kemudian ada dari tempat wisata juga ya industrinya, saya lihat. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, Bapak dan Ibu, saya persilahkan nih. Nama, formatnya ya. Nama, kemudian asal daerah, dan juga industrinya apa. Oke, saya persilahkan. Kita biasanya nanti dari Dr. Lin juga membaca juga gitu ya di kolom chat siapa saja yang hadir. Oke, kita lihat tadi yang sudah menuliskan gitu ya, Ibu Warda Ningtyas, mungkin dari mana Ibu Warda Ningtyas lokasinya, kemudian juga industrinya apa saja nih. Sudah dibuka ya untuk kolom chatnya. Oke, kita lihat lagi ada Bapak Ato, salam kenal, ada Bapak Asep, kemudian ada Bapak Hari, ada Bapak Jeff Makassar, ada Bapak Aris Royal Asia. Tadi sudah menuliskan di kolom chat. Sepertinya ada beberapa nama ya yang saya tidak asing sudah join di Zoominar Alihama ini. Kemudian juga ada yang baru-baru gitu ya, yang baru join pertama kali. Boleh nih Bapak Ibu, saya persilahkan untuk menuliskan di kolom chat dari mana saja, industrinya apa saja gitu ya. Oke, sambil nanti Dr. Lin sudah masuk juga gitu ya, Bapak Ibu dipersilahkan ya untuk menuliskan di kolom chat. Baik, kita cek terlebih dahulu. Apakah Dr. Lin sudah bergabung di Zoominar Ahli Hama siang hari ini? Ya, sudah Kita bergabung, Mbak cek. Indah. Oke, Suaranya sudah jelas? sudah jelas Dr. Lin. Ya, Oke, baik. Sebelumnya, izin mungkin kita sapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah join di Zoominar Ahli Hama dan sudah menuliskan di kolom komentar begitu ya, Dr. Lin. Ada Ibu
Oh, Bapak Sugiarto dari Jawa Timur. Hmm, ya. Oke, kemudian ada Bapak Asep ini dari Palembang, bidang perhotelan. Bang, wow. Oke, Oke, perhotelan oke, sesuai oke. dengan materi yang akan kita bahas ya, Dr. Lin, Mm-mm. tentang industri pariwisata dan perhotelan. Kemudian ada Bapak Jeff dari Makassar, ini pest control. Oke, Oke, cukup beragam untuk peserta yang hadir pada seminar kali ini. Ada Ibu, oh Bapak Sona Adiansyah, mohon maaf apabila nanti ada kekeliruan, dari Riau, PT Riau Sakti United Plantation. Oke, oke. kemudian ada Bapak Atabik, Kebumen, Jawa Tengah. Oke, salam kenal. Nah, Bapak Ato ini dari Makassar, salah satu teknisi dari Pest Control. Alhamdulillah sudah join 2 kali. Oke, Hmm. terima kasih Bapak Ato dan kita berjumpa kembali ya di seminar Ahli Hama. Kemudian ada Bapak Hari Diliano, Hotel Santika Premier Beach Resort Pulau Belitung. Oke, luar Oke. biasa. Kemudian dari Batam, Pest Control, namanya Bapak Albaihaki. Oke. Oke, oke. Kemudian, oke ada beberapa ya. Ya Ya. gitu. Oke, Oke, baik. Baik, ya. baik, baik. Salam kenal semuanya, Bapak Aris, Bapak Fajar, Bapak Eni, Ibu Tia dari Jakarta, bidang perhotelan, dan juga Bapak Raffi. Terima Oke, kasih. Itu tadi Dr. Lin. Kita oke, sapa siap. Oke, oke. peserta-peserta yang sudah hadir ya. Di seminar kali ini, kita ada di bulan Ramadan dan Alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan ibadah puasa sambil belajar, Dr. Lin, Oke, di siap, siap. seminar kali ini. Ya. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ada selamat sore apabila Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang sudah ada yang ada di wilayah Indonesia Timur. Selamat menjalankan puasa bagi yang sedang menjalankan. Dan Iya. tentunya ini adalah program rutin yang kami dari Platform Ahli Hama hadirkan setiap minggunya. Kita meluangkan waktu sejenak untuk bisa merefresh bagaimana kita punya awareness terhadap hama dan bagaimana memanagenya. Dan tentunya kita fokuskan kepada sektor-sektor industri di mana gangguan hama ini kalau tidak diperhatikan dengan serius justru akan mengganggu kelangsungan dari bisnis itu sendiri. Pada topik siang hari ini, saya diberikan tema tentang bagaimana hama diversuskan dengan industri perhotelan dan pariwisata. Kenapa diversuskan? Karena memang kita tidak boleh menganggap hama itu sebagai teman, jadi harus sebagai musuh. Nah, jadi bagaimana kita menghandle hama ini jangan sampai mengganggu sektor bisnis dari industri pariwisata dan perhotelan yang memang menjadi topik pada siang hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang berasal dari sektor industri bisnis lain, bisa nanti menyesuaikan karena memang ada kesamaan hama-hamanya dan kita bisa melihat bagaimana nih cara kita mengenali dan apa istilahnya menyiapkan strateginya. Dan bagi Bapak Ibu yang berasal dari perusahaan pengendali hama, memang kita perlu terus mengupdate mengenai pengetahuan dan teknologinya tentang pengendalian hama ini. Karena tidak hanya tentang penggunaan pestisida saja dalam mengendalikan hama, tentu ada yang lebih komplit lagi. Pengendalian hama itu melibatkan berbagai pihak. Saya share screen dulu Bapak Ibu untuk materinya sebagai bahan kita diskusi nanti pada sesi kedua. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat, Dr. Lin. Ya, jadi pada siang hari ini Zoominernya adalah kita membahas tentang bagaimana industri perhotelan, industri pariwisata ini bisa terbebas atau bisa mengurangi gangguan dari hama. Dan seperti yang kita tahu, hama ini tidak kenal tempat. Jadi artinya mau tempatnya bersih, mau tempatnya kotor, hama itu pasti datang. Dan ini tidak bisa kita cegah dari sisi upaya-upaya yang di istilahnya yang diadakan. Kenapa? Karena kita menyiapkan apa yang mereka suka.
gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat artinya industri pariwisata dan perhotelan itu tidak hanya tentang bagaimana infrastruktur, fasilitasnya lengkap, tetapi bagaimana bisa mengetahui ancaman hama yang bisa menggerogoti bisnis pariwisata dan perhotelan. Kita mulai dari pembahasan bagaimana berita. Jadi kita itu selalu melihat betul nggak sih faktanya terjadi gitu ya. Nah, kita lihat dari berita yang muncul di luar ya. Kenapa kita di luar? Karena kalau di Indonesia tuh nampaknya media massa nggak terlalu concern mengeluarkan berita-berita tentang hama gitu ya. Nah, tapi ini kita ambil tahun 2024 di Australia bahwa dengue fever ini warning for WA travelers heading to Bali. Nah, artinya di kita tahu bahwa Bali itu sebagai salah satu destinasi dari turis dari Australia, mereka tuh selalu melihat betul di tempat destinasi itu ada gangguan apa nih gitu ya. Dengue fever ini kan kita ketahui bahwa eh, virusnya dibawa oleh nyamuk. Spesifiknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, mereka tuh sampai bisa se-concern ini. Nah, itu artinya kita melihat bahwa oh, pariwisata di Bali yang sudah mendunia ini bisa terganggu kalau ada gangguan dari hama. Nah, contohnya beritanya seperti ini, gitu ya. Lalu berita lainnya sekarang kita bisa lihat. Nah, ini nampaknya berita di Indonesia ya, info wisata gitu. Oh, sorry, ini dari China ya. Jadi kamar hotel bau dan penuh tikus, turis Cina langsung check out. Nah, ini turis Cinanya gitu. Jadi bisa terjadi di Indonesia. Dia artinya eh, bisa jadi bisa jadi dari hotel fokus sama fasilitasnya, fokus sama pelayanannya, lupa bahwa ada hal-hal yang bisa mengundang hama itu datang dari luar ke dalam dan di dalamnya bisa berkembang biak, ya. Dan dari urutan bisnis, ini sektor hotel tuh cukup besar dalam mengeluarkan uang untuk pengendalian. Nah, ini kalau berita ini adalah bagaimana hotel hotels itu mengeluarkan banyak uang untuk pengendalian kutu busuk, ya. Nah, dan berita lainnya, oh ya di hotel bisa melihat temuan dari mulai kecoa, tikus gitu ya. Dan itu jangan salah akan memberikan ulasan negatif yang nantinya reputasi dari bisnis itu akan menurun, ya. Dan sekalinya mereka menemukan kasus ada hama, ya mereka biasanya dari mulut ke mulut. Nah, bahkan zaman sekarang bukan dari mulut ke mulut, tapi dari jari ke jari. Artinya dengan media sosial yang masif itu cepat sekali. Namanya ulasan negatif itu tersebar dengan cepat. Nah, sekarang bagaimana kalau di kapal pesiar yang termasuk pariwisata ini pun sama. Jadi kapal pesiar pesiar yang sangat mahal itu tetap tidak bisa terhindar dari gangguan hama. Ini ada beritanya bahwa ada kutu busuk di kapal pesiarnya, gitu ya. Nah, bahkan di eh, kutu busuk ini bisa juga ini ada respon di kapal pesiar ini, dia menyebabkan si salah satunya adalah selebriti yang dia bisa bahkan nuntut si kapal pesiar itu untuk bertanggung jawab tentang gangguan kutu busuk. Ini bisa seperti ini, jadi bisa mengarah kepada tuntutan hukum walaupun urusannya dari hama hama kutu busuk gitu. Dan dari pihak sektor bisnis ini nggak bisa menolak orang kejadian memang ada. Nah, ini pun tentu menjadi perhatian bagi pembisnis yang di eh, bisnis tersebut yang terserang hama gitu ya. Nah, di bis juga sama gitu ya, ditemukan kutu busuk. Lalu di moda transportasi yang termasuk bagian dari pariwisata, mendukung pariwisata bisa juga terganggu oleh gangguan hama ini, gitu ya. Nah, jadi yang di bagian bisnis yang menjadi big problem itu pasti yang namanya dampak reputasi dan kalau bisnis tuh pasti dilihat finansialnya, gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan
dampak reputasi dan kerugian finansial. Nah, seperti yang tadi disampaikan, zamannya sekarang zaman viralitasnya orang dengan mudah dari jarinya bisa langsung memfoto terus nanti disebarkan. Bahkan saya pernah lihat gitu ya, orang lagi makan terus di restoran gitu ya, di hotel, lalu ada lalat yang terbang ke makanannya langsung difoto. Nah, itu manajernya udah ketakutan, minta jangan disebar. Itu saking sebetulnya reputasi itu menjadi utama, hanya karena seekor lalat istilahnya ya. Tapi karena ada di tempat yang jangan ada di sana, yaitu bisa membuat pengelola bisnis ketar-ketir karena takut tadi reputasi. Nah, jadi dengan adanya ancaman hama sebetulnya yang ditakutkannya itu adalah review negatif. Kalau di hotel ya reputasinya rusak. Dan kalau hotel kan jualannya kamar, turunnya pemesanan kamar. Nah, bagaimana ke arah biaya finansial? Namanya pengendalian hama itu pasti jauh, jauh apa jatuhnya lebih mahal dari pencegahan. Nah, dengan adanya hama ya berarti harus keluar lagi biaya pengendalian. Lalu keluar lagi biaya bagaimana kamar tuh nggak bisa disewakan dulu, tapi harus ditutup karena harus dikendalikan. Dan bahkan harus keluar biaya kompensasi supaya si customer nggak ngomong kemana-mana. Nah, jadi artinya dari satu ekor hama itu bisa kemana-mana dampaknya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga jadi dilaporkan dari Orkin Pest Control, ini pest control besar di Amerika, bahwa kerusakan kutu busuk per kejadian di hotel itu bisa sampai hampir 100 juta, Bapak Ibu. Itu dari sisi biaya yang ditanggung. Kenapa bisa sampai hampir 100 juta? Karena ada biaya penggantian barang, ada biaya perawatan, dan juga biaya kehilangan bisnis. Gitu ya. Jadi orang tuh kan kalau ke hotel tuh berarti biasanya ada perjalanan bisnis yang harus dilakukan. Orang jadi terganggu gitu kalau misalnya malam-malam dia harusnya istirahat, taunya ada kutu busuk gitu yang menyebabkan dia nggak nyaman di malam itu dan tidak tidur dengan cukup. Itu bisa melakukan, bisa terganggu. Bahkan jika terjadi litigasi, biayanya bisa meningkat sampai 350 jutaan. Bapak Ibu, artinya ini nggak bisa dipandang remeh. Ini data real yang dikeluarkan dari data pest control di Amerika. Nah, apakah di Indonesia bisa kejadian? Bisa saja. Kalau apalagi kita sekarang banyak ekspatriat yang nginap di hotel-hotel di Indonesia, bisa saja melakukan tuntutan kalau memang hama di hotel itu diabaikan. Nah, ini big problem sebetulnya Bapak Ibu apabila hama ini dibiarkan tidak dikendalikan. Nah, sekarang kita kita lihat dari sisi bagaimana ilustrasinya gitu bahwa adanya hama itu sebetulnya masalah besar bagi hotel dan pasti merusak reputasi gitu ya. Tadi adanya kecoa, kan orang bisa langsung bilang ke resepsionis, ini kok ada kecoa, ada kutu busuk di kamar. Ini gimana nih ceritanya? Orang bisa langsung gitu ya. Dan kalau tamunya itu kesel ya orang bisa fotoin terus sebarin gitu ya. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu, ini gambar yang sebagai gambaran saja bahwa orang tuh kalau ada hama di kamar ini boro-boro nyaman gitu ya. Artinya orang nggak bisa menikmati fasilitas yang bagus walaupun hanya ada satu ekor gitu istilahnya. Nah, ini harus dijaga betul oleh industri perhotelan karena servisisnya di sini, yang dijualnya di sini kenyamanan. Nah, sekarang kita akan lihat, jadi sebetulnya investasi hama di hotel, di resort, di restoran, bahkan di kapal pesiar. Kenapa ditakuti? Karena kita mengetahui bahwa sebagian hama itu memang pembawa penyakit. Jadi dia tuh seperti kendaraannya penyebab penyakit. Misalnya tadi nyamuk Aedes aegypti, dia bawa virus penyebab demam berdarah. Lalu ada nyamuk Anopheles, dia membawa penyebab penyakit malaria. Jadi memang dia sebagai kendaraannya.
Bagaimana dengan kecoa? Nah, kecoa dia bisa di tubuhnya tuh banyak sekali membawa bakteri gitu ya. Sehingga orang memang wajar khawatir kalau ada hama karena memang bisa menimbulkan resiko kesehatan. Dan investasi hama pasti tadi Bapak Ibu merusak reputasi nama baik ya, karena kalau ada hama berarti hotel itu dipandang tidak hygiene, tidak ketat terhadap pengelolaan apa istilahnya hama di sana, gitu ya. Nah, dan juga bisa menimbulkan kerugian ekonomi. Nah, sebetulnya di hotel itu kalau kita buka datanya di Indonesia besar sekali biayanya untuk pengendalian. Dan itu akan menggerogoti biaya operasional. Kenapa? Karena mereka nggak mau nih daripada customernya nanti tahu lalu menyebarkan. Nah, jadi perlu banyak yang harus dilakukan. Nah, karena tadi si hama ini selain bawa penyakit, juga dia menyebabkan orang tidak nyaman dan tidak mengganggu estetika. Dan akhirnya tamu itu akan punya kesan yang tidak baik terhadap eh, pengalaman yang dia alami kalau ada gangguan hama di sana. Dan ujungnya ya pasti namanya operasional bisnis dari hotel, dari pariwisata ini bisa terganggu. Nah, sekarang kita breakdown hamanya emang apa saja yang ada di industri hotel dan pariwisata. Sesungguhnya hama-hamanya itu adalah hama-hama yang memang hidup senang hidup di senang istilahnya dekat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi ada manusia ada hama. Ini misalnya seperti kutu busuk. Kutu busuk tuh nggak jauh-jauh. Dia pasti senang di tempat-tempat yang didiami oleh manusia, yaitu tadi tempat tidur, sofa, gitu ya, bagasi bahkan atau kabin gitu. Yang dia itu kalau di hotel kok bisa ada perasaan sanitasinya bagus. Jangan salah, kutu busuk bisa aja dibawanya oleh para tamu. Apalagi misalnya dari luar negeri, mereka kan nggak semua turis itu termasuk yang high hygiene-nya ya, maksudnya yang punya pengetahuan kebersihan tinggi. Ada aja bule-bule yang bokek gitu, yang nggak punya banyak uang ya. Nah itu bisa aja dia juga jorok gitu. Nah itu bisa ke bawah ya. Nah, jadi itu kutu busuk. Dan yang kedua adalah kecoa. Nah, kecoa itu pasti ada yang kecoa yang kecil-kecil, yang kecoa Jerman biasanya ada di dapur gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sela-selanya. Dan jangan salah namanya hama itu pasti bersembunyi. Jadi kalau ada orang meriksa hama terus hanya sebentar curiganya nggak benar meriksanya karena namanya hama tuh pasti tersembunyi. Nah, kecoa juga sama ya pasti kecoa Jerman tuh pasti tersembunyi di tempat-tempat yang celahan atau retakan. Dan ada kecoa Amerika yang besar-besar Bapak Ibu yang bisa apa namanya bisa terbang lah istilahnya ya. Itu yang besar. Jadi kecoa itu bisa di mana? Bisa di tempat makanan, bisa di kamar mandi, gitu ya. Dan bawa penyakit, Bapak Ibu, karena kami lakukan penelitian bagaimana bakteri-bakteri yang dibawa oleh kecoa itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak kalah seriusnya, gitu seperti itu. Lalu apalagi hamanya adalah tikus. Nah, tikus tuh benar-benar hama yang sangat mengganggu Bapak Ibu. Jadi kalau pengendalian tikus tuh nggak boleh berhenti, harus sepanjang istilahnya sepanjang hidupnya manusia tuh harus dikendalikan karena tikus itu banyak cara banyak termasuk hewan cerdas jadi dia terus melakukan adaptasi-adaptasi terhadap survivalnya dia. Ada di mana tikus itu kalau di hotel ya pasti ada di tempat sampah, lalu ada di ruang bawah tanah, kalau di kapal pesiar di kargonya. Dan tikus itu selain bawa penyakit juga merusak merusak properti karena ada perilaku dia yang inginnya meng, apa, mengerat. Jadi si giginya supaya nggak panjang terus itu harus diasah gitu istilahnya, harus dia memakan benda-benda yang dapat menahan tumbuhnya gigi bagian depan. Nah, lalu nyamuk. Jadi kalau di hotel atau di industri pariwisata tuh kan kita pasti akan membuat venue-venue atau area-area yang orang tuh suka melakukan relaks ya apa istilahnya kesenangan-kesenangan ya pasti namanya taman, kolam renang gitu ya. Itu pasti sesuatu yang pasti ada. Nah, itu pasti nyamuk tuh ada di sana gitu ya Bapak Ibu.
dan lalat ini sama ya. Jadi lalat itu pasti dengan kecoa tuh agak deketan tuh kesamaannya, tempat sampah, dapur gitu ya. Dan lalat itu ya pasti bawa penyakit dalam bagian tubuhnya. Dan ada juga semut. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, eh, untuk hama lainnya, kalau di hotel itu kan pasti ada namanya gudang makanan. Bahan-bahan yang akan dibuat oleh koki-kokinya itu pasti disimpan. Nah, itu bisa juga ada gangguan dari hama produk pangan. Nah, jadi cukup banyak hamanya dan mungkin ada laba-laba juga kalau hotelnya itu dekat ke area-area yang sangat dengan alam yang sangat mungkin dia membuat sarangnya di sana, gitu ya. Nah, karena hotel juga ada yang memang dekat dengan alam sehingga dari luar tuh dia bisa datang. Dan hama satwa liar ini untuk hotel-hotel atau pariwisata yang memang dekat dengan alam. Dan ini tetap harus menjadi perhatian juga. Nah, sekarang udah sesudah tahu kita hama-hamanya, bagaimana nih? Apa sih pentingnya pengendalian hama di industri perhotelan? Nah, tentu kita melihat apa sih tujuannya bisnis itu. Nah, tentu dari perhotelan dan pariwisata inginnya tamunya nyaman. Maka pengendalian hama ini penting untuk menjaga apa? Jaga tamunya nyaman, lalu menjaga reputasi dan finansialnya jangan sampai merugi karena hama ini. Nah, karena reputasi itu menjadi hal penting, reputasi dan ulasan online. Jadi zaman sekarang tuh ya, misalnya ulasan buruk di TripAdvisor, Google Reviews, atau media sosial itu pasti bisa menghancurkan citra hotel. Jadi kata-kata seperti kecoa, tikus atau kutu busuk dalam ulasan bisa menurunkan jumlah reservasi. Itu nyata Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu yang mengelola hotel dan pariwisata bisa melihat ya dampaknya. Lalu dampak finansialnya dan hukumnya ini finansial dan hukumnya bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan kalau hama diabaikan. Karena ujung-ujungnya nanti pasti ada namanya kehilangan pendapatan. Apakah tamunya pindah ke kompetitor yang ke hotel yang punya kepedulian tentang hama ini, atau si hotel yang punya ada kasus hama harus memberikan refund, pengembalian atau diskon gitu ya. Nah, tapi ekstrimnya bisa dilakukan penutupan sementara karena atau denda karena ada pelanggaran standar kebersihan. Dan biaya pengendalian, namanya namanya biaya pengendalian untuk populasi yang lebih tinggi berarti penggunaan kimianya lebih besar, artinya lebih banyak biayanya. Nah, bagaimana kalau pengendalian hama di luar hotel tadi ya, seperti industri pariwisata, kapal pesiar. Nah, itu kita akan melihat ini juga sangat penting, apalagi wisata ini adalah wisata di luar ruangan dan kapal pesiar. Jadi tantangan tantangan terbesarnya adalah aksesnya sangat terbuka terhadap hama. Jadi lingkungan terbuka, tingginya lalu lintas wisatawan, orang yang lalu lalang gitu ya. Itu dan kompleksitas operasional membuat pengendalian hama di sektor pariwisata dan kapal pesiar ini menjadi tantangan tersendiri karena open access Bapak Ibu. Hama luar mudah datang, hama eh, di dalam bisa keluar. Jadi kurang bisa kita kontrol. Jadi tantangannya lebih besar lagi ketimbang pengendalian hama di dalam hotel itu sendiri. Nah, artinya manajemen hamanya harus efektif gitu ya. Tidak hanya kita cukup menyewa pest control saja, karena itu nggak bisa menjadi solusi yang tuntas. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pest control eksternal. Nanti kita lihat sebelah mana yang tidak bisa dikerjakan. Tapi yang penting manajemen hamanya ini, manajemen hama yang efektif sangat penting dilakukan. Harus di-manage, harus dikelola supaya tadi pengunjungnya nyaman, lalu bisnis patuh terhadap regulasi kesehatan dan juga memberikan keselamatan atas penyakit, resiko penyakit atau keselamatan dari tempat itu dari hal-hal yang mereka jadi tujuannya pengen bersenang-senang jadi malah bawa penyakit dan tidak nyaman gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah
Ini data Bapak Ibu, data dari yang diperoleh dari hasil survei bahwa di kapal pesiar yang notabene pariwisata yang cukup mahal dari segi biaya yang harus dikeluarkan oleh apa orang konsumennya, sesungguhnya kalau dilihat dari hasil temuan ini, hamanya itu banyak Bapak Ibu. Ada kecoa Jerman, ada Drosophila, ada Musca domestica itu lalat, ada bedbugs dan banyak banyak sekali temuannya. Dan lokasinya itu dari mulai bagian bawah dari area kapal pesiar ini sampai atasnya ada terancam juga, gitu ya. Dan ini namanya kapal pesiar kan nggak mungkin sejam 2 jam, pasti sekian lama tuh ada mereka ya istilahnya hama-hama ini mendatangi para tamu gitu. Nah, apa apa masalahnya? Ya itu tadi hama itu kan dia mengganggu dan membahayakan kesehatan. Estetikanya kalau kita lihat kan nggak enak kalau misalnya kita lagi makan tiba-tiba ada tikus lewat. Nah, itu artinya kalau hama itu berani tampil depan kita, depan manusia, artinya jumlahnya banyak Bapak Ibu. Karena pada dasarnya hama itu bersembunyi. Tapi kalau dia udah sampai keluar, wah berarti jumlahnya banyak. Nah, itu patokannya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita harus lihat sebetulnya kesalahan apa sih yang sering terjadi? Karena kita kan hama ini kan bukan sesuatu yang asing, pasti ada, apalagi di industri pariwisata dan hotel. Tapi seringkali kesalahan ini selalu dilakukan. Apa kesalahannya? Yang pertama, seringnya melakukan perilaku reaktif. Apa maksudnya? Jadi reaktif ini dia hanya bertindak kalau ketemu hamanya, kalau ada hamanya gitu. Jadi seharusnya apa? Seharusnya preventif. Jadi dia justru harus harus melakukan pencegahan-pencegahan. Jangan sampai hama itu bisa masuk. Kalaupun dia bisa masuk harus cepat dikendalikan dari awal. Karena kalau kita bertindak saat investasinya parah, tanpa kita cegah secara dini, maka lebih mahal biayanya dan hanya mengandalkan pest control eksternal itu nggak cukup. Bahkan pest control bisa juga kehilangan cara kalau ini kok udah dikasih pengendalian kimia kok dia malah enggak mati malah tambah banyak. Nah, itu yang kita sebut dengan resisten. Jadi kita harus melakukan kolaborasi dengan internal di industri hotel itu sendiri. Lalu kesalahan yang terjadi kedua adalah apa? Yaitu kurangnya inspeksi atau pemeriksaan gitu ya. Jadi di sini monitoring yang tidak rutin itu menyebabkan investasi atau serangan hamanya sulit terdeteksi dari awal. Padahal itu bisa dilakukan oleh internal dari hotel itu sendiri. Bisa dilakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi jangan sampai kita lengah ya. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga sanitasi buruk. Nah, bisa jadi mungkin hotel fokus di area-area depan, area-area seperti dapur, tempat sampah, penyimpanan makanannya ini harus terjaga dengan baik karena kita tahu dari sanalah sebetulnya sumber-sumber hama itu. Nah, itu harus seringkali ada yang terabaikan. Lalu yang keempat bisa jadi adalah kesalahan itu terjadi dari penanganan tidak menyeluruh. Jadi maksudnya seperti apa? Hanya mengatasi gejala investasinya tanpa menghilangkan sumber hamanya. Misalnya, oh di kamar hotel nih ada kecoa. Ya udah kecoanya aja di situ disemprot atau apa. Padahal kita tahu dari mana nih kecoa ini berasal. Nah, jadi harus menyeluruh. Kita harus tahu kenapa dia bisa datang, dari mana. Nah, itu harusnya kita memiliki pengetahuan dan keterampilan itu. Lalu kesalahan yang terjadi berikutnya adalah pemilihan pestisida yang tidak tepat, ya. Nah, jadi para perusahaan pengendali hama itu tentu harus belajar betul, harus terus mengupdate pengetahuan bagaimana pestisida ini digunakan tidak berlebihan. Harus sesuai dosis. Karena kalau misalnya dinaikkan dosisnya, yang ada malah hamanya menjadi resisten atau jadi kebal, malah tambah banyak karena resisten ini bisa diturunkan.
Nah, bagaimana dengan internal dari hotel itu sendiri yang diberi tugas untuk sebagai tim pest control internal bisa melakukan menggunakan sebetulnya pestisida yang secara bijaksana yang lebih yang tidak selalu menggunakan teknologi seperti umpan atau bait ya atau racun seperti racun tikus atau kecoa gitu. Nah, kesalahan yang sering terjadi berikutnya adalah stafnya kurang terlatih. Artinya, terkadang di hotel itu sendiri karyawan-karyawan tidak dibekali pengetahuan sehingga tidak tahu ini teh tanda investasi hamanya apa ya gitu. Dan gimana cara mencegahnya? Kalau kalau misalnya area kerja cleaning service kita udah tahu dari kotor jadi bersih. Kalau hama tuh nggak mudah, harus dikenali dulu di mana nih mereka berada dan jenisnya apa. Jadi harus dipahami dulu. Lalu kesalahan yang sering terjadi adalah tidak menggunakan PHT. Artinya pengendalian hama terpadu selalu mengandalkan pestisida. Sedangkan kita tahu pestisida itu bisa menyebabkan kekebalan atau resistensi. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya gabungkan dengan strategi lain seperti sanitasi dan inspeksi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita selalu mengedepankan, kami mengedepankan konsep pengendalian hama terpadu ini benar-benar jadi menjadi pendekatan yang bisa dilakukan tanpa selalu mengeluarkan biaya. Nah, kenapa ini lebih efektif? Karena eh, di PHT ini yang kita lakukan adalah pendekatannya holistik, menyeluruh. Menyeluruhnya mulai dari mencegah, jangan sampai hamanya masuk. Lalu mengendalikan hamanya, dari hama itu jumlahnya dikit, jangan sampai dibiarkan banyak. Karena di hotel, di pariwisata, ini harus dilakukan berbagai strategi yang efektif. Jadi tidak hanya, jadi pengertian penyemprotan itu bukanlah PHT. Jadi kalau orang tuh mengatakan pengendalian hama bayangannya penyemprotan itu keliru. Karena penyemprotan adalah salah satu metode dari sekian banyak strategi. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bahwa mengendalikan hama di sektor pariwisata dan perhotelan lakukan pendekatannya menyeluruh. Nah, itu nggak bisa dilakukan semuanya oleh pest control eksternal. Harus ada dari internal. Jadi, karyawan hotel bisa dibuat timnya, yang mana yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan, lalu untuk melakukan pengendalian yang sederhana, lalu untuk juga bisa melakukan pencegahan dari sanitasi dan menutup akses masuknya hama. Karena manfaat PHT ini apa? Mencegah investasi sebelum terjadi. Artinya mengurangi dulu biaya daripada mengendalikan saat kondisinya parah, pasti biayanya lebih mahal ya mendingan mencegah. Lalu mengurangi ketergantungan kepada pestisida karena tetap ada efek samping. Nah, sehingga pendekatan PHT ini lebih aman dan ramah lingkungan serta pasti jaga reputasi dan standar kesehatan. Nah, jadi strategi utamanya apa bagi bagi pengelola hotel dan pariwisata? Lakukan ini lakukan strategi utama dulu, sanitasi dan kebersihan. Jadi kita harus menghilangkan dulu sumber makanannya hama dan sumber jadi sarangnya hama. Dan lakukan pengendalian fisik. Ini kan bisa tidak bisa dilakukan oleh pest control yang disewa, harus oleh tim internal dari pengelola hotel atau bisnis itu sendiri. Seperti apa? Bisa melakukan penyegelan, artinya menutup titik akses masuk, menyimpan berbagai macam perangkap, dan memanage sampah, karena kita tahu sampah menjadi sumber utama bagi hama datang. Nah, sehingga kita melihat PHT ini sesungguhnya 3/4-nya dilakukan oleh internal dari bisnis tersebut. Seperempatnya itu perusahaan pengendali hama itu pun kalau sudah dalam kondisi populasi hamanya tinggi, maka harus digunakan pengendalian secara kimia dengan teknologi. Gitu ya. Nah, jadi kita melihat di sini kolaborasi dari berbagai pihak dalam menjalankan PHT di di perhotelan dan pariwisata. Nah, lalu setelah itu pemantauan, jadi nggak boleh bosan gitu, harus terus dipantau. Kenapa? Karena kan bisnis pariwisata dan hotel ini bisnis yang 24/7, artinya 24 jam selama 7 hari, nggak ada tutupnya. Maka kita tahu berarti ancaman hama dari luar bisa masuk lagi ke dalam. Belum tamu-tamu bawa bawa apa hama
itu dari tasnya atau dari koper atau dari baju itu sangat memungkinkan kan kita tidak bisa kontrol satu persatu ya. Maka pemantauan rutin harus dilakukan. Dan kalau perlu lakukan pestisidanya tepat guna. Dan yang paling penting, stafnya harus terlatih. Artinya harus diberikan bekal supaya apa? Supaya tahu bagaimana mendeteksi, bagaimana mencegah serangan hama. Nah, ini penting Bapak Ibu dan ini tidak selalu berbiaya mahal ya, karena saya juga punya data bahwa hotel-hotel atau pariwisata belanja untuk pengendalian hama itu besar. Padahal seharusnya bisa lebih efisien. Efisien yaitu bekali karyawannya dengan pengetahuan. Dilatihkan, diberi pelatihan supaya punya pengetahuan tentang hama dan bagaimana deteksi serta pencegahannya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat pengendalian hama ini kolaborasi Bapak Ibu secara internal dari pengelola bisnisnya dibuat tim khusus dari karyawan yang ada saja dan bisa dengan eksternal apabila ini dibutuhkan untuk menghadapi kondisi yang hamanya berada dalam level parah atau tinggi. Jadi kalau kita versuskan internal eksternal sebetulnya ini kolaborasi. Jadi kalau di negara maju itu unit pengendalian hama internal itu selalu ada di setiap bisnis. Untuk apa? Untuk kontrolnya secepat. Jadi kalau ada hama nggak harus panggil langsung, panggil dulu, nunggu dulu gitu yang eksternal datang. Tapi sudah ada pertolongan pertamanya lah itu oleh internal. Sedangkan di negara berkembang seperti di kita masih umum bisnis para pengelola bisnis ini menggunakan jasa layanan eksternal. Padahal tidak cukup. Kenapa? Karena eksternal perusahaan pengendali hama kan tidak punya akses yang lebih banyak kepada fasilitas di sana. Kurang tahu fasilitas secara menyeluruhnya di mana. Dan perusahaan pengendali hama kan bukan tugasnya melakukan sanitasi atau melakukan titik akses hama, menutup. Bukan, itu tugasnya pemilik fasilitas. Nah, di negara maju sudah biasa Bapak Ibu, para pemilik bisnis punya unit pengelolaan hama internal. Nah, sebetulnya kedua ini bisa dikombinasikan. Jadi kita perlu mempunyai yang internal dan eksternal itu kita akan hire pada saat mendapatkan kondisi yang membutuhkan teknologi yang lebih banyak. Nah, tantangannya memang terkadang di Indonesia, di kita, ini selalu ada miskomunikasi antara pengelola yang punya fasilitas, misalnya pengelola hotel, sering menganggap pengendalian hama itu udah itu tugasnya vendor. Vendor aja kalau ada hama salahin dia. Padahal dalam pengendalian hama itu tidak demikian. Harus juga ada tanggung jawab dari pemilik fasilitas dari hotel itu untuk bisa melakukan tadi pencegahan, pemeriksaan dan pengendalian yang sederhana yang fisik. Jadi nggak bisa semuanya diserahkan kepada vendor dari pest control itu sendiri. Tidak akan bisa karena beda tugas, ya seperti itu. Nah, jadi keberhasilan pengendalian hama terpadu itu bergantung pada kerjasama dua pihak internalnya dan vendor, maksudnya adalah perusahaan pengendali hamanya, ya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini, contoh PHT di hotel. Nah, yang lakukan dulu pelatihan dan edukasi, misalnya staff housekeeping. Jadi jaringan hotel seperti Hilton, Marriott itu sudah terbiasa ya memberikan pelatihan, menyediakan memberikan kesempatan kepada staf-stafnya untuk mengikuti pelatihan. Untuk apa? Untuk mengenali bagaimana tanda-tanda hama gitu ya dan bagaimana pembersihannya. Lalu staf apa lagi? Staf pemeliharaan dan maintenance. Kan pasti di gedung atau di tempat destinasi pariwisata pasti ada tim maintenance. Mereka dibekali pelatihan agar tahu bagaimana menutup celah, akses hama tuh yang mana gitu ya. Dan mencegah hama masuk melalui struktur bangunan. Karena bisa saja rayap masuk dari sana. Tuh. Lalu tindakan pencegahan. Nah, ini bisa dilakukan. Misalnya hotel seperti Hyatt dan Intercontinental dia menjaga kebersihan ketat di area makanan. Jadi sanitasi itu menjadi utama. Lalu pencegahan yang lain bisa melakukan pengurangan barang tidak terpakai. Nah, hotel bisa melakukan kebijakan penyimpanan karena kita tahu namanya hama suka bersembunyi. Bersembunyinya di mana? Ya pasti di barang-barang.
yang bertumpuk. Nah, ini harus di-manage. Ini termasuk tindakan pencegahan. Nah, lalu pemantauan dan inspeksi artinya lakukan hotel inspeksi rutin. Jadi seperti Four Seasons Hotel itu melakukan karyawannya menugaskan karyawannya untuk melakukan pemeriksaan secara berkala di kamar dan bekerja sama dengan ahli pengendalian hama. Jadi ada konsultannya itu sampai hotel-hotel besar itu bisa sampai seperti itu karena sangat penting dari sisi pencegahan. Nah, bisa juga menggunakan teknologi. Jadi ada beberapa hotel yang menggunakan perangkap elektronik dan feromon untuk bisa memantau hama secara proaktif. Jadi artinya monitoring itu bisa dilakukan. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh internal dari hotel dan pariwisata itu sendiri, yaitu dengan pengendalian kimia dan mekanik. Tapi selalu ada catatan, pengendalian kimia, misalnya aplikasi pestisida hanya diperlukan. Jadi kalau nggak perlu ya usah. Jadi sedangkan kita biasanya pengendalian hama tuh bayangannya nyemprot, padahal itu tidak selalu itu penting. Nah, lakukan juga pengendalian mekanik atau pengendalian fisik. Jadi misalnya penggunaan perangkap, penyegelan celah, pemasangan kawat kasa gitu ya. Yang intinya hamanya jangan dibiarkan masuk. Nah, kalau contoh di eh, ini contoh di pariwisata ya kita pasti akan lihat unit pengelolaan hama internal itu untuk kontrol cepat dan berkelanjutan itu dilakukan di apa namanya kapal-kapal pesiar dan harus harus seperti itu mereka ada program namanya Integrated Pest Management Plan bahkan ada rencananya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ini memberdayakan adalah tim dari karyawan itu sendiri. Jadi ada in-house-nya, jadi unit pengelola hama internalnya. Karena harus cepat gitu ya, nggak bisa nunggu, harus cepat kontrolnya dan harus berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu dan poin pentingnya adalah hama di hotel dan di industri pariwisata bukan sekadar gangguan, tapi mereka bisa menjadi ancaman bagi bisnis itu sendiri karena reputasi, kesehatan, dan keuangan bisa terganggu. Lalu yang kedua, pendekatan pengendalian hama secara terpadu atau PHT merupakan strategi terbaik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya manakah metode yang terbaik, tidak ada. Yang ada adalah semua metode dikombinasikan secara logika, berbasis logika. Karena strategi yang terbaik adalah dari PHT ini mencegah terjadinya serangan atau investasi hama, mengurangi resiko kesehatan dan tentu citra bisnisnya harus dijaga. Nah, pentingnya pelatihan itu agar apa? Agar tenaga kerja di sektor bisnis ini mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dalam pengendalian hama terpadu. Supaya apa? Karena penting untuk deteksi hama dan pencegahan investasi agar tidak terus berulang. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan kombinasi antara unit pengendali hama internal di bisnis itu sendiri dengan eksternal tentu memberikan hasil optimal dan kontrolnya lebih baik, serta responnya cepat dari internal karena tidak harus menunggu karena sudah punya pengetahuan yang baik terhadap ancaman hama. Nah, call to actionnya Bapak Ibu, langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh industri, lakukan evaluasi dari sistem pengendalian hama yang ada dan pertimbangkan kombinasi pendekatan pakai membentuk tim internal pengendali hama di industri ini dan bisa menimbang kapan diperlukan pengendali hama eksternal atau pest control eksternal. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Kita bisa perdalam lagi di sesi tanya jawab. Saya serahkan lagi acaranya kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Lin atas materi yang telah disampaikan. Tadi poin-poin tentang pengendalian hama secara terpadu di industri pariwisata dan perhotelan disampaikan gitu ya oleh Dr. Lin gitu ya. Tidak hanya pengendalian menggunakan semprot-semprot pestisida saja, tetapi juga ada pencegahan, monitoring gitu ya. Jadi karena kita memang momentumnya gitu ya di Lebaran itu tentu akan ada sesi libur Lebaran yang mana industri pariwisata dan perhotelan ini akan ramai begitu ya, Dr. Lin. Jadi
sebelum nanti momen itu ya hadir, itu tentu harus ada pencegahan gitu ya dari pihak manajemen di industri pariwisata dan juga perhotelan. Seperti itu. Oke, jangan kemana-mana dulu Bapak dan Ibu semua. Kita setelah ini ada sesi diskusi serta tanya jawab bagi Bapak Ibu yang tadi sudah menyimak materi yang telah disampaikan oleh Dr. Lin. Kita buka kesempatan pada seminar kali ini sesi diskusi serta tanya jawab. Nah, tanya jawabnya melalui kolom komentar. Jadi silakan nanti dituliskan nama terlebih dahulu, lalu industrinya, kemudian pertanyaannya apa, begitu ya. Oke, kita buka 5 pertanyaan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, sambil kita menunggu Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya, saya informasikan kembali bahwa Ahli Hama memiliki program training, salah satunya yang akan diadakan dekat ini, yakni Integrated Pest Management Mastery. Oke, Bapak Ibu yang sebelumnya belum berkesempatan gitu ya, join untuk bisa belajar, membuka kembali wawasan, kemudian juga Bapak Ibu yang ingin menjadi in-house pest management di industrinya gitu ya, yang ingin belajar pengendalian hama dari nol mungkin ya, atau ingin menambah lagi pengetahuannya tentang pengendalian hama bagi Bapak Ibu dari industri pengendali hama, maka kita setiap bulan ini terbuka untuk bisa memberikan gitu ya pelatihan online training Integrated Pest Management Mastery. Nah, pada bulan Maret ini akan diadakan pada tanggal 18 sampai 19 Maret. Bapak Ibu yang ingin join, maka bisa nanti menghubungi ke admin ahli hama. Oke, nah ini dia ya untuk informasi dari Integrated Pest Management Mastery. Baik Bapak Ibu pemilik industri, pemilik bisnis, ataupun nanti staff yang bisa join. Kita terbuka sekali Bapak Ibu yang ingin belajar dari nol untuk pengendalian hama karena untuk materinya ini sangat lengkap mulai dari nol gitu ya. Ada pengendalian hama lalat, kecoa, semut, tikus gitu ya. Lalu metodenya seperti apa? Studi kasus akan dibahas di Integrated Pest Management Mastery. Baik, saya juga akan play terlebih dahulu gitu ya. Highlight dari Integrated Pest Management Mastery yang sebelumnya sudah dilaksanakan di bulan-bulan sebelumnya yang sudah diikuti juga oleh banyak industri serta ada juga dari pengendali hama. Baik, boleh dipersilahkan. Lebih total kerugian makanan Baik. akibat hama itu sekitar 50% kerusakannya. Produk apapun yang ada di gudang itu tetap berpotensi hama itu bisa masuk. Apalagi tadi tikus itu kan dia segala macam bisa dirusak. Sudah digunakan dengan dosis yang biasanya membunuh dan tidak membunuh, itu perlu dicurigai sudah resisten organisme itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi pestisida itu tidak selalu membunuh, mencegah. Nah, ini lalat rumah juga. Ini dahsyat data tentang lalat rumah. Dahsyatnya se-Indonesia ini. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNI yang diadakan oleh platform Alihama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya. Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat Ya, karena ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang cepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Baik, itu tadi Bapak Ibu untuk highlight dari Integrated Pest Management Mastery yang telah diikuti oleh banyak industri di Indonesia gitu ya. Karena dilaksanakan secara online, maka akan memudahkan Bapak Ibu semua untuk bisa menimba ilmu gitu ya dari mana saja. Baik,
kita buka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi. Kemudian juga ada pertanyaan terkait bagaimana cara pengendalian hama yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah alami gitu ya, hadapi, ingin dikonfirmasi. Nah, di ahli hama ini kita memiliki pest expert yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun gitu ya. Jadi tentunya akan sangat-sangat bagus sekali ilmunya untuk bisa di-share ke Bapak Ibu teman-teman pemilik bisnis yang join di ahli hama di seminar kali ini. Oke, baik. Kita cek terlebih dahulu di kolom komentar. Apakah sudah ada yang menuliskan pertanyaannya? Baik, sudah ada pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Kuncoro Jatikusuma. Izin Dr. Lin, saya untuk membacakan pertanyaannya. Iya, oke. Sudah masuk ke sesi yang kedua. Iya. Oke, selamat sore. Perkenalkan, saya Jati, bagian sanitasi lingkungan. Nah, izin bertanya, gedung kami berdekatan dengan sawah. Nah, di musim tertentu, seringkali tomcat masuk ke ruangan. Bagaimana cara mengatasi tomcat tersebut? Terima kasih. Ya. Jadi kasusnya adalah ini areanya atau gedungnya dekat persawahan. Jadi tomcat ini sebetulnya termasuk serangga yang bukan di perkotaan atau bukan termasuk urban ya Pak ya, serangga urban. Tapi kok kenapa bisa masuk? Karena memang kita bikin bangunan di sana. Nah, sebetulnya tomcat ini bukan termasuk hama yang mengganggu secara apa dari aspek kesehatan. Dan dia juga sebetulnya tidak mengganggu secara estetika. Hanya kalau jumlahnya banyak, itu mengganggu saja ketidaknyamanan. Nah, jadi yang kita perlu lakukan pendekatan adalah ini tomcat ini berasal kok dia bisa masuk ke dalam. Berarti Bapak harus pastikan tentang titik aksesnya, apakah bisa ditutup sehingga hama ini tidak bisa masuk. Itu dari sisi PHT ya Pak, kita lihat dari sisi pencegahan. Lalu eh, apa apalagi yang harus dilakukan? Ya pasti kita akan melihat sumber datangnya dari mana sehingga kita bisa melihat jangan sampai nanti kita atasi, nanti kita muncul lagi. Nah, jadi kita perlu melihat si Tomcat ini mendatangi apa nih di tempat kita. Jadi harus dicek eh, si tempat sarangnya atau investasi hamanya tuh kemana. Nah, berarti kan kita mengetahui bahwa hama itu tidak serta-merta datang begitu saja. Karena tentu selalu ada daya tarik. Nah, daya tariknya hama itu pasti ada tiga hal, Pak. Ada makanan, ada air, dan ada tempat perlindungan. Nah, tinggal dilihat si tomcat itu di tempat Bapak. Dia apakah masuk leluasa, apakah ada sumber-sumber tadi, dan bagaimana kalau jumlahnya banyak? Nah, kalau jumlahnya banyak, ya bisa dilakukan penyemprotan, bisa menggunakan kimia. Jadi, penggunaan pestisida itu bagus apabila tepat digunakan, tepat kondisinya, tepat dosisnya. Bukan nggak boleh, bisa kita lakukan. Tapi tidak menjadi apa namanya langkah yang itu saja. Prinsipnya seperti itu. Tapi pendekatan PHT itu kan kita jangka panjang, jangan sampai kita menyelesaikan gejalanya lalu kita nggak lihat sumber masalahnya. Nah, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, tapi untuk Tomcat ini tuh kalau ada musimnya, jadi kalau misalnya kita bisa halau pakai pengendalian fisik ya lebih bagus. Nanti juga dia akan hilang sendiri Pak, karena dia itu tidak termasuk hama urban seperti nyamuk, lalat, kecoa yang mereka tuh pasti datang di mana kita ini pasti datang. Nah, kebetulan tempat Bapak dekat dengan apa namanya sawah yang merupakan apa akses yang terbuka untuk segala macam serangga ya nanti tinggal dilihat bagaimana sumbernya dan kalaupun jumlahnya mengganggu pakai pengendalian fisik sudah dilakukan tapi masih banyak ya berarti penggunaan kimia dalam hal ini pestisida. Mungkin seperti itu ya, Mbak Indah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jati ya. Terima kasih Iya, Pak Jati. baik dari Bapak Kuncoro Jati Kusuma, bagian sanitasi lingkungan. Tadi ya pertanyaannya Ya, tentang
hama Tomcat gitu ya, karena Iya. beliau bertanggung jawab gitu ya di Mm-mm. bagian sanitasi yang termasuk juga hama begitu ya, Dokter Lin. Ini Yes. sangat berkaitan erat seperti itu. Iya, betul, betul, betul. Nah, Pak Jati pun harus perlu untuk menggerakkan timnya. Jadi yang kita perlukan adalah inspeksi monitoring. Monitoring ini dari mana? Jadi sudah ada yang ditugaskan. Ini dari mana dia bisa masuk. Nah, mana yang bisa kita jaga aksesnya. Jadi kita memikirkannya bukan hama saat itu saja karena dikhawatirkan nanti ada serangan lagi yang baru. Seperti itu ya. Ya, oke. Jadi sanitasi tidak hanya kebersihan saja, tapi juga supaya tidak ada hama. Itu sangat penting skill dimiliki bagi Bapak Ibu yang memiliki pekerjaan di bagian sanitasi tersebut. Oke, Hmm. baik. Kita lanjut. Ada Bapak Hari. Ini hotel resort. Pertanyaan dari Bapak Hari adalah, di sekeliling hotel, lahan kosong atau hutan, dan pantai serangga terbang banyak dan diburu oleh cicak. Nah, kendalanya adalah kotoran cicak sangat mengganggu dan cicak sering masuk ke dalam kamar hotel dan mengganggu tamu, terutama tamu asing. Oke, Ya. nah apabila kami basmi cicak, apakah mengganggu ekosistem di mana tidak ada lagi yang akan memburu serangga terbang? Oke, luar biasa pertanyaannya. Iya, iya. Jadi tantangannya hotel resort itu dekat dengan alam, Pak. Itu tantangan terbesar. Nah, artinya kita menjaga jangan sampai dari hama dari luar itu bisa leluasa masuk ke area hotel atau baik sekitar maupun di dalam hotel. Nah, bagaimana hubungan dengan cicak? Nah, eh, laba-laba dan cicak, makanannya salah satunya adalah nyamuk. Jadi kalau Bapak melihat banyak cicak, artinya di tempat hotel Bapak nyamuknya banyak. Artinya nyamuknya ada ya. Jadi banyak tuh relatif. Tapi ada nyamuk di sana. Kan berarti kalau gitu kalau mau pengendalian cecaknya itu mau melakukan pengendalian terhadap cecak, lakukan dulu pengendalian nyamuknya, Pak. Nah, pengendalian nyamuk, kita tahu bahwa nyamuk itu akan senang bila ada tempat yang tergenang atau standing water, gitu ya, air yang diam. Jadi kalau kayak laut, sungai, sebenarnya aman, Pak. Jadi walaupun kita dekat hotelnya dekat laut, dekat pantai, sebetulnya nyamuknya ya dia nggak akan apa namanya serta merta mengganggu ke kita. Justru di kitanya di area hotelnya. Nah, harus dicek apakah ada air tergenang. Tergenang tuh pengertiannya bisa macam-macam. Apakah itu di pot atau di kolam renang yang tidak terawat atau kolam. Itu harus dicek semua karena nyamuk itu ada dalam siklus hidupnya perlu air. Berarti di fase telur sama larva. Nah, itu harus kita jaga. Nah, jadi sebelum kita ke cecaknya, ya, kita harus lihat makanan cecak apa nih. Nah, salah satunya adalah serangga dalam hal ini nyamuk. Nah, jadi kalau kita fokus cecaknya, kita basmi karena banyak sekali takut mengganggu ekosistem, ya itu sebetulnya belum selesai masalahnya. Nah, bagaimana kalau cecaknya mengganggu para tamu, ya gitu ya? Ya, kita pasti harus kendalikan, jangan sampai cecaknya dibiarkan. Tapi sekali lagi kita selalu melihat nanti ke depannya serangan yang baru terhadap kedatangan cecak lagi gitu. Nah, jadi dalam hal ini pengendalian cecak tentu harus bersama dengan pengendalian apa makanan cecak dalam hal ini nyamuk. Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana mengendalikannya? Selama bisa pakai mekanik, pakai fisik, pakai fisik. Karena jarang kita boros sekali kalau kita menggunakan pestisida untuk menggunakan pengendalian di eh, cecak seperti itu ya. Jadi disarankan banyaknya pengendalian secara fisik, artinya pakai alat. Tapi sekali lagi ketemu lihat dulu penyebabnya. Salah satunya adalah dari banyaknya serangga atau nyamuk sebagai makanannya cecak. Semoga bisa membantu ya Bapak yang Pak Heri yang mengelola resort. Ya, oke. Baik, tadi setelah Bapak Heri di industri hotel resort, selanjutnya Bapak Teddy ini selaku aplikator pest control. Oh ya, Izin bertanya, Ibu, bagaimana cara mengendalikan hama kecoa yang sudah resisten? ya, Oke, ya. terima kasih. Nah,
Untuk para aplikator dari perusahaan pest control, tentu kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang strategi penggunaan pestisida. Artinya, kita harus tahu persis dari sisi kronologis atau catatan atau recordnya. Kita perlu. Makanya para pengendali hama yang profesional dari pest control itu harus mengandalkan atau harus benar-benar berbasis data. Jangan sampai dia tidak tahu nih rekaman sebelumnya. Karena sampai hama itu resisten, itu pasti sebelum-sebelumnya ada riwayat penggunaan pestisida. Nah, karena kalau kita bertemu kalau kita ketemu kasus resistensi terjadi di suatu area, karena resistensi ini sifatnya terlokalisasi, artinya spesifik site-nya, nggak semua akan resistensi di semua area. Nah, kita akan lakukan banyak hal di situ. Kita harus cek data tuh artinya supaya kita nggak salah lagi menggunakan pestisida yang bahan aktifnya sama. Nah, jadi dengan pengetahuan pestisida dan metode yang tepat, diharapkan Pak Teddy dalam melakukan aplikasi harus melihat datanya. Misalnya, kita lihat nih di sebelumnya ternyata penggunaan bahan aktif dari golongan piretroid terus dipakai, terus nggak pernah ada pergantian. Maka pada saat kita melihat situasi atau kondisi resistensi, nggak boleh dipaksakan pada golongan pestisida yang sama. Nah, disitulah pengetahuan kita tentang pestisida sangat dibutuhkan oleh perusahaan pengendali hama dan ini aplikator. Dan tidak boleh lihat mereknya. Mereknya mungkin merek A, B, C, D, E, F, banyak mereknya. Tapi isinya sama, bahan aktif pestisidanya itu sama saja dengan kita memperparah kondisi resistensi tersebut. Karena resistensi itu obatnya harus di break penggunaan pestisida golongan tersebut. Dan itu mahal. Artinya kondisi yang harus dibayar, harga yang harus dibayar. Karena perlu waktu untuk penyesuaian kembali. Nah, maka penggunaan pestisida itu harus tepat dosisnya, harus benar strateginya, harus benar metodenya. Karena sekalinya kejadian resistensi, maka pestisida yang sebagus apapun menjadi tidak efektif kalau sudah dia resisten. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk Pak Teddy ya terus dipelajari Pak bagaimana pestisida itu bekerja dan topiknya banyak. Dan mudah-mudahan Bapak punya waktu juga untuk mengikuti pelatihan yang kami selenggarakan. Salah satunya adalah ada materi tentang pestisida karena pestisida itu seperti seperti pisau bermata dua, bagus secara fungsi tapi bisa tidak bagus kalau dikerjakan secara tidak bijaksana. Nah, kalau di forum Zoominar ini waktunya terbatas, ya, ya Mbak Indah ya. Jadi kalau nerangin Oh. ilmu pestisidanya dan ini ada tersendiri waktunya. Nah, semoga Bapak bisa ikut di salah satu program ahli hama yaitu untuk pelatihan dan atau trainingnya ya Mbak Indah. Ya, betul. Oke, untuk IPMM sendiri, untuk Bapak Teddy dan juga Bapak Ibu lainnya, kita ada materi yang membahas khusus tentang hama kecoa, kemudian juga ada sesi materi yang akan membahas secara eh, banyak sekali gitu ya, secara lengkap untuk pestisida dan resistensi. Nah, di sana akan terjawab gitu ya, kenapa kecoa bisa resisten dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, sesi Zoominar kali ini dari Bapak Andi. Izin bertanya, tempat glamping saya dekat dengan Camping. kebun, nah sehingga Hmm. banyak lalat yang datang dan mengganggu bisnis. Bagaimana cara efektif untuk mengatasinya dan apakah masalah ini bisa diselesaikan melalui pelatihan? Oke. Ya. Jadi pertama dari sisi pelatihan dulu ya. Pelatihan itu adalah upaya kita membekali tim untuk tahu bagaimana caranya. Gitu ya. Nah, jadi dengan kita tahu caranya, ya tentu kita dalam mengendalikan hama tuh nggak trial and error. Nah, artinya kita bekali dulu pelatihannya dan pelatihan ini kita gagas, kita bikin silabusnya yang 2 hari pelatihannya, tapi dia bisa langsung praktek.
Nah, itu kita buat silabusnya oleh Prof Intan dan saya supaya langsung bisa diaplikasikan di bisnis. Itu yang dimaksud dengan pelatihan bisa mengendalikan hama gitu ya, Bapak. Nah, nah, tadi kasus yang disampaikan di Glamping itu dekat area alam juga ya, karena emang namanya juga glamping ya nggak mungkin di tengah kota gitu ya. Nah, tapi tantangannya ada lalat. Nah, uniknya Bapak mesti melihat bahwa lalat itu tidak mungkin tiba-tiba datang. Nah, dilihat dulu dengan namanya inspeksi. Ini lalat kenapa dari mana nih sumbernya? Karena lalat itu salah satunya pasti ada sumber eh, apa istilahnya penariknya. Misalnya kami pernah memberikan konsultansi di suatu area bisnis di mana view-nya alam banget gitu ya Bapak, ada danau buatannya, ada ini gitu ya, ada restoran, semuanya lengkap. Tapi di sana ada gangguan hama, lalat. Nah, kita lihat kenapa ini lalat bisa datang. Rasanya di sini nggak ada sumber-sumber manajemen sampahnya udah aman. Ternyata di sekitar radius tertentu, di situ ada tempat pembuangan sampah yang besar. Nah, di situ ya pasti sumber lalat di sana. Nah, kenapa bisa datang ke tempat yang eh, industri atau sektor bisnis itu? Iya, pasti lalat itu pasti datang karena ada makanan yang diproduksi. Ya, nah ada air, ada tempat pelindung dia pasti datang. Nah, jadi bisa jadi sumbernya bukan di tempat Bapak lalatnya, tapi lalatnya datang. Karena ada di radius tertentu, apakah itu sumber sampah ataupun tempat peternakan itu pasti Pak di situ bisa mengundang. Nah, bagaimana tim Bapak dibentuk dengan cara dilatih dulu supaya tahu bagaimana pengendalian yang bisa dilakukan oleh orang internal, tidak harus memanggil vendor terus-menerus gitu ya. Vendor dipanggil apabila sudah kondisinya tinggi ya Pak. Dan itu pun sifatnya sementara karena nanti bisa datang lagi kalau sumber masalahnya tidak diatasi dengan baik. Nah, jadi pada pelatihan itu tentu dia akan diajarkan bagaimana sih kita kenal lalat itu, senangnya di tempat apa. Karena kalau di suatu area yang terbuka kita harus pelajari betul. Kenapa dia bisa masuk ke akses dalam di lingkaran di luar sekitar tempat itu ada apa aja sih yang daya tariknya. Nah, itu bisa kita bekali supaya tim internal atau karyawan dari bisnis itu bisa melakukan secara mandiri. Nah, mungkin seperti itu ya, karena lalat itu senangnya pasti di tempat-tempat yang bau, karena emang lalat tuh senangnya sesuatu yang bau menusuk. Nah, seperti itu ya. Nah, jarang kalau lalat itu di tempat yang kalau di tempat yang bersih lalu ada lalat, kita harus melihat bahwa oh, harus cek lingkungan sekitar karena lalat bisa terbang hingga 10 meter, Pak. Jadi cukup 10 kilo ya. Jadi cukup ini gitu, cukup jauh. Jadi ada daya tarik sinyal kimia yang bisa narik si lalatnya datang ke tempat kita, Pak. Nah, masalahnya kan kita memang menyediakan apa yang disukai oleh lalat. Nah, jadi sekali lagi pendekatan hama terpadu, pengendalian hama terpadu sesungguhnya itu harus menggabungkan berbagai cara strategi. Nah, itu untuk mengetahui strategi segala macamnya ya tentu ada yang namanya staf yang terlatih, artinya diedukasi terlebih dahulu. Itu ya. Nah, bagaimana kalau sudah kejadian, Bu, dia udah tinggi, ya lakukan dulu pengendalian secara kimia, mau tidak mau kalau sudah tinggi ya. Tapi kan kita bicaranya untuk jangka panjang, karena nanti akan ada datang lagi kalau sumber masalahnya tidak diatasi. Semoga bisa menjawab ya Mbak Indah pertanyaan terakhir yang Ya, disampaikan. baik. Tadi Iya. pertanyaan dari Bapak Andi, pertanyaan terakhir untuk sesi Zoominar kali ini. Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih banyak lagi gitu ya tentunya dengan materi yang sudah disusun oleh PES Expert selama 2 hari ini bisa join di Integrated PES Management Mastery online training yang diselenggarakan oleh platform Ahli Hama dengan trainer Ibu Dr. Lin tentunya dan juga Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Nah, di sini dari admin Ahli Hama telah mengirimkan informasi ya dari eh, pelaksanaan tanggal 18 sampai 19 Maret 2025 untuk
investasi pendaftaran di 3.500.000 diskon menjadi 2.500.000. Bapak Ibu yang ingin konsultasi terlebih dahulu bisa ke admin gitu ya untuk menanyakan mungkin apakah siapa saja nih yang bisa mengikuti training online kali ini. Kemudian juga bisa di copy terlebih dahulu ya. Nanti apabila memang sudah ada gitu ya untuk kebutuhan join di training Integrated Pest Management Mastery, nanti bisa langsung menghubungi ke admin ahli hama, konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Oke, nah untuk investasi di 2.500.000 ini bisa menyelamatkan bisnis Bapak Ibu semua ya dari ancaman hama. Seperti itu, karena tadi ada eh, ilmu yang didapatkan dari Dr. Lin bahwa pengendalian hama ini tidak bisa hanya dilakukan sekali, tapi dilakukan secara terpadu, ada pencegahan juga. Jadi sebelum hama menyerang, maka bisa dicegah terlebih dahulu dengan memiliki in- internal pest management gitu ya, yang memiliki skill dalam pengendalian hama. Oke, baik, kita tutup seminar pada siang sampai sore hari ini bersama dengan Dr. Lin. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Mungkin ada penutup untuk seminar kali ini, saya persilahkan. Ya, jadi kembali ke call to action yang tadi disampaikan bahwa apa yang dilakukan setelah kita mengetahui pentingnya pengendalian hama di industri hotel dan pariwisata serta industri bisnis yang lain adalah evaluasi sistem pengendalian yang sudah berjalan selama ini. Setelah itu, pertimbangkan untuk segera bentuk tim pengendali hama internal di sektor bisnis itu sendiri dengan memberdayakan karyawan yang ada dan dilatih, diberikan pelatihan, diberikan edukasi supaya bisa mengetahui bagaimana ham-hamanya dan tanda-tandanya serta bagaimana upaya untuk pencegahannya. Dan pertimbangkan penggunaan vendor apabila menghadapi situasi populasinya dalam kondisi yang tinggi. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Indah, closing statementnya. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan Dr. Lin. Kita akan berjumpa lagi tentunya di event-event training ahli hama lainnya. Oke, Dari terima saya selaku kasih. moderator menutup seminar pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa terus gitu ya menambah ilmu setiap harinya. Selamat berbuka puasa juga bagi yang melaksanakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.